Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Losanti. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rosyada akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai pengertian peradaban. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali. Saya akan membacakan tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Losanti. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari sejarah. Sejarah sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna sajarah, yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Pengertian sejarah lainnya adalah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau keseluruhan pengalaman manusia. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sejarah itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah silsilah atau asal-usul keturunan. Yang kedua adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Riwayat, peristiwa-peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Cerita-cerita yang berdasarkan pada kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rosyada akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai pengertian peradaban. Peradaban atau civilization dalam bahasa Arab disebut hadlarah atau tamadun. Istilah ini dekat dengan kebudayaan atau kultur, bahkan sering dicampur adukan. Ada beberapa ahli yang menyamakan definisi peradaban dengan kebudayaan, namun sebagian besar membedakan kedua konsep tersebut. Menurut Konjaraningrat, peradaban sering dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dari ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Adapun peradaban menurut ahli antropologi Dehan, peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik. Jadi, semua bidang kehidupan untuk kegunaan praktis, sedangkan kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih tinggi dan murni yang berada di atas tujuan praktis dalam hubungan masyarakat. Misalnya seperti puisi, etika, agama, ilmu, filsafat, dan lain-lain. Berdasarkan penjabaran, maka dikatakan bahwa kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya, sebab peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam pengertian, kebudayaan direfleksikan kepada masyarakat yang terkebelakang, sedangkan peradaban terefleksikan kepada masyarakat yang sudah maju. Dengan demikian, pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang makna Islam. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab
telah membawa bangsa Arab yang semula keterbelakangan, bodoh, tidak dikenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Islam sangat cepat bergerak, mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan kemajuan bangsa barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Islam memang berbeda dengan agama lain, tapi Islam bukan kebudayaan, akan tetapi menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan disebut juga peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya, sementara landasan dari kebudayaan Islam adalah agama Islam. Jadi, agama Islam melahirkan kebudayaan. Jika kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, maka agama Islam merupakan wahyu dari Tuhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali. Saya akan membacakan tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Berangkat dari pengertian sejarah sebagaimana yang dikemukakan di atas, peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah al-islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-saqafah di Indonesia sebagaimana juga di Arab dan Barat. Masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanisme dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, maka peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi sejarah peradaban Islam yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan, di mana pada suatu itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju. Dan urgensi sejarah peradaban Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam sudah pasti paling sangat manfaatnya. Diantaranya, yang pertama, dapat dengan mudah memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah menempati ruang yang luas di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan upaya Nabi Muhammad SAW menuntut perhatian kita terhadap kisah hidup beliau dan berbagai peperangan yang dihadapi beliau. Juga dengan aktivitas para ahli fikih ketika meneliti dan mencermati kehidupan Rasulullah, para sahabat tabi'in, dan para pionir manzab-manzab untuk menggali segala yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga di dalam jiwa setiap individu umat Islam. Sebuah bangsa tanpa sejarah merupakan bangsa yang tidak memiliki memori dan identitas. Dan yang ketiga, memahami masa kini dan merancang masa depan dengan perhitungan yang cermat. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkesinambungan, berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang pada masa sekarang ini berakar dari masa lalu. Yang keempat, mempelajari sejarah berarti meneliti kembali secara menyeluruh tentang kehidupan sebuah bangsa, bagaimana proses pembentukan, bagaimana prinsip agar bisa terbentuknya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka tetap eksis dan menggapai kemenangan. Yang kelima, mempelajari sejarah membantu ulama, para pemimpin umat, dan kepala negara untuk mengetahui bagaimana strategi yang efektif sebagai seorang pemimpin. Yang keenam, sebagai penyair berkata, hendaklah kalian membaca sejarah, karena di dalamnya terdapat banyak pengajaran. Tersesatlah suatu bangsa yang tidak mengenal sejarahnya.
Yang ketujuh, mengenal aturan-aturan Allah atau sunnatullah. Sejarah memberikan bekal kepada orang-orang yang mempelajari tentang hukum-hukum dan aturan-aturan yang mengendalikan gerakan perjalanan manusia. Yang kedelapan, sangatlah berpengaruh pada sikap dan perilakunya dalam berbagai bentuk bagi bangsa-bangsa dan masyarakat muslim. Yang terakhir, yang kesembilan, memperkaya wawasan dan memperluas pengetahuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.